Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Teguh Rai Saputra. Saya dari program studi budaya perkebunan kelapa sawit angkatan 2022. Dan ini rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Wahyu Hafiz Aliasin, mahasiswa program studi D3 budaya perkebunan kelapa sawit, Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi angkatan 2022. Baik, di sini kita akan membahas tentang RSPO atau Roundtable on Sustainable Palm Oil. Mungkin untuk kelanjutannya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pengertiannya tentang RSPO. Yang pertama itu Roundtable on Sustainable Palm Oil atau biasa disebut dengan RSPO merupakan prakarsa atau inisiatif dari pihak-pihak pemangku kepentingan global industri kelapa sawit untuk mendorong pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit yang lestari atau sustainable melalui dialog terbuka pada seluruh rantai pasokan. Serta RSPO secara resmi didirikan pada tanggal 8 April 2004. Terus ada yang ketiga, Sustainable Palm Oil atau produksi minyak lestari merupakan pengelola kebun dan mil secara berkelanjutan. Habis itu kita langsung masuk ke anggotaan dalam RSPO. Yang pertama itu terdiri dari perkebunan kelapa sawit. Yang kedua ada pabrik minyak sawit atau pedagang. Yang ketiga ada perusahaan atau consumer goods. Yang keempat pedagang eceran atau retailer. Yang kelima ada bank dan investor. Yang keenam ada environmental atau nature conservation NGO. Yang ketujuh ada sosial dan developmental atau NGO. Oke, selanjutnya siapa saja yang harus memiliki sertifikat RSPO? Baik, sertifikat RSPO itu tidak wajib untuk dimiliki pelaku industri kelapa sawit terutama di Indonesia, karena hal ini bersifat sukarela. Indonesia juga memiliki sistem sertifikasi sendiri sebagai bentuk pengakuan bahwa suatu perusahaan melakukan proses tanam dan produksi berkelanjutan, disebut sebagai Indonesia Sustainable Palm Oil atau biasa disebut dengan ISPO. ISPO wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha di Indonesia karena hal ini menjadi dasar penerapan aturan dan legalitas suatu perusahaan kelapa sawit. ISPO dinilai lebih kuat dalam menjalankan setiap aturan dan kriteria perusahaan yang peduli dengan lingkungan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020. Untuk selanjutnya, apa saja sih persyaratan sertifikasi RSPO? Ada 3 standar yang harus dimiliki lembaga atau perusahaan dalam persyaratan RSPO. Yang pertama ada prinsip dan kriteria RSPO. Yang kedua ada standar sertifikasi rantai supply RSPO atau RSPO Supply Chain Certification atau SCC standar. Yang ketiga ada standar petani swadaya RSPO atau RSPO Independent Smallholder. Yang elemen kedua ada akreditasi. Badan sertifikasi atau certification body yang terakreditasi memiliki proses audit internal demi mengevaluasi tingkat kepatuhan anggota terhadap standar RSPO yang berlaku. Hanya CB yang terakreditasi karena telah diuji dapat melakukan audit berkompeten dan dapat dipercaya. Diperbolehkan oleh RSPO untuk menyediakan layanan sertifikasi. Mereka mendapat akreditasi ini dari Assurance Service International atau ASI. ASI merujuk pada entitas akreditasi kredibel yang dapat membuktikan dan memantau kinerja CB secara global. Yang ketiga, elemen ketiga ada
persyaratan proses. Proses ini merujuk pada hasil akhir penetapan apakah standar RSPO telah dipenuhi dan dipatuhi oleh CB yang terakreditasi atau tidak. Akan ada sanksi atau penalti jika CB tidak memenuhi standar yang berlaku. Sistem sertifikasi RSPO dapat dilihat secara detail pada 3 standar sebelumnya. Baik, kita akan membahas tentang manfaat dari sertifikat RSPO. Oke teman-teman, manfaat dari sertifikat RSPO. Setelah melalui proses verifikasi agar mendapat sertifikat RSPO, ada beberapa manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan atau organisasi yang berkecimpung pada industri pada sawit. Oke, yang pertama itu merek dagang RSPO dapat mempermudah transaksi penjualan dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua, memberikan perlindungan hak pekerja dan peningkatan produktivitas usaha. Yang ketiga, membentuk citra perusahaan yang positif karena memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan lingkungan. Yang keempat, memperbesar peluang perusahaan atau organisasi untuk memasuki pasar internasional demi kebutuhan ekspor, serta memberikan nilai tambahan terhadap produk di pasaran. Mengurangi kecelakaan kerja karena mengikuti standar yang ditetapkan, dan inklusi petani kecil. Baik, itulah presentasi kami berdua tentang apa itu RSPO, dan mungkin sekian dari kami. Saya Wahyu Hafiz Aliasin. Saya Teguh Rai Saputra. Kami ucapkan undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian. Terima kasih.